Tempat yang tepat untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live kami. Malam ini kita akan membahas tentang ilmu perbandingan. Gimana sih rasanya dibanding-banding ke? Man, kopi. Masih utang. Ono efek lho, lali aku gak mateni efek Pak. Apa? Lab. Efek apa? Gerakan sir apa? Wajah. Dedet. Kok ngalai ngono sih peno? Lho gak gitu. Otomatis lho, tak ilangi gak kena. Barno wis, sing penting isine ya. Ya wis lah. Oke. Jadi konten guyon ngono ta. Ya ndak lah. Tetep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk yang sudah bergabung. Secara nggak sadar kadang-kadang kita seringkali kita membanding-bandingkan sesuatu atau seseorang atau yang lainnya lah. Dan secara nggak sadar kita melakukan itu. Barusan kita ngomong sama Rama ya. Nah, Rama itu ternyata dulu Ya. nggak sadar dia suka membandingkan. Mang mau ngakoni Pak Arek. Penting nggak sih ilmu perbandingan itu? Bukan ilmu perbandingan, Bukan, lebih banding ya. memperbandingkan sesuatu itu penting gak sih? Nah, itu. Misalnya nggak penting. Kalau nggak penting, gimana kita belajar sesuatu tanpa membandingkan? If dikatakan membandingno atau dibandingno itu penting, barang penting kok loro ngono iku. Ya. Sing akhirnya banyak orang wis gak usah banding-bandingno lah. Berarti kan seolah-olah perbandingan gak penting. Ya. Padahal penting. Lah iya iki penting apa gak ngono iku lho. Bulet ya. Bulet banget. Ya, untuk yang sudah komen, ini ada notif di kita. Beberapa komentar. Nah, some comments in this live were filtered to protect the community experience. Maaf. Oh iya, mungkin bahasanya rada dialaino, hurufnya diganti angka atau ya apa. Ya. Karena kemungkinan itu dibaca sama AI-nya TikTok jadi kata-kata yang menyerang. Ya, perundungan, Ya. penyerangan dan mungkin bullying, kasus bullying seperti itu. Kalau misalnya mau komen silakan lanjut. Membandingkan, dibanding no itu kenapa sih kok jadi loro? Kalau dari sudut pandangku satu sih. Ketika kita dibanding no, mesti kalau kita dibanding no sampai sing luwih apik toh. Akhirnya kan kita inferior di situ. Dan satu hal yang paling mudah untuk mencegah inferioritas atau merasa rendah yaitu marah. Aku walaupun nakal, aku kuat ngono iku lho. Nakal tapi kuat. Karena kan selama ini marah identik dengan kekuatan. Jadi untuk menutupi kelemahannya, itu dia akan marah. Untuk menimbulkan powernya ya. Iya. Memunculkan powernya seakan-akan. Karena kan posisi itu kita lagi negatif toh. Maksudnya kita dipandang sedang lagi negatif. Iya. Kita punya kekurangan. Mau nggak mau alam bawah sadar akan mencari cara untuk menutupi kenegatifan itu. Sebagai wujud pembelaan diri. Iya. Dengan apa nutupi kekuatan? Lah representasi kekuatan seringkali tidak diajarkan dengan ketenangan.
Tapi kamu kuat ketika kamu berteriak. Kamu akan terlihat kuat ketika kamu marah. Sering Akhirnya terjadi ya. Loh. Nah, dalam kasus rumah tangga pun sering terjadi. Iya. Ketika marah pada pasangan untuk menimbulkan untuk memunculkan seakan-akan dia kuat padahal dia sebenarnya lemah. Dengan marah atau dengan diam. Seperti cerita sampean dulu, ada satu orang laki-laki dan perempuan pasangan ini yang marah di depan, pasangan ceweknya marah di depan umum. Iya. Dan yo kan si cewek yang menunjuknya aku I have a strength, aku punya kekuatan. Sing cowok aku itu kekuatan, tapi aku santai. Tapi ketika menurut si cowok iku over commit wisan. Maksudnya wis over showing ngono iku. Ambek cowok masih tegas. Didodono aku sok luwih banter. Aku sok luwih kuat, tapi aku milih tenang. Aku sok luwih, tapi aku milih tenang ngono gitu. Iya. Untuk sobat ngopi yang mau komentar silakan komentar. Misalnya keluar dari konteks pembahasan ini, kita sambung no. Iya, tetap wis salah, pinter gini nyambung no iku. Terus kemarin kan ada yang nanya itu ya, nanya tentang gimana sih membangun rumah tangga. Iya terus gimana membangun rumah tangga ya gampang, budal nang KUA selesai. Apa yang perlu disiapkan? Ini saya bujang. Pertama mengenali diri sendiri dan kamu suka apa? Ya mengenali diri sendiri secara menyeluruh. Misalnya gini, aku kemarin sempat ngobrol sama temanku. Dia itu buka bahasan tentang prosomu itu naif gak sih atau klise gak sih ketika ono pernyataan terimalah aku apa adanya. Terimalah aku apa adanya. Itu klise gak? Naif gak? Karena ketika kamu mencintai seseorang, kamu pasti harapannya ketika seseorang yang kamu cintai itu punya kesalahan, kamu akan memperbaikinya. Dan kamu ingin membuat pasanganmu itu the better version. Mosok misalnya pasanganmu senengane nyolong, kamu akan mendukung dia. Ya. Dalam sudut pandang menerima apa adanya. Atau kamu akan mencoba ngasih tahu dia agar dia switch atau pivot ke sosok yang lebih baik yang tidak mencuri. Misalnya kata-kata menerima apa adanya, setiap kekurangan dari pasangan atau siapapun itu kita kan dukung. Apakah itu layak? Apakah itu bisa dikatakan dengan kata mencintai atau menyayangi? Klise akhirnya. Menerima apa adanya. Padahal kadang kita nggak bisa menerima kekurangan seseorang kan ya. Ojo seseorang kekurangan diri sendiri gini karena rambut. Nah, apa meneh wong liya ya. Nah, ini ketika mencintaimu dengan menerima segala kekuranganku, kelebihanku, apa adanya aku. Itu kan statement itu akan banyak orang yang mengatakan itu. Pakai banget. Banyak. Terus ketika dia sadar dengan ketika dia melakukan kesalahan atau pasangannya melakukan kesalahan, itu kena apa kok jadi marah, kena apa kok jadi kecewa. Jari kan menerima. Padahal kan menerima. Lah, apa adanya kamu ku terima. Lah iya, kan klise akhirnya. Gak jelas banget. Terus misalnya sekarang menerima kamu apa adanya, itu pun akan mencederai hak sebagai seorang cowok. Mencederai sing bagian di kewajiban dan hak loh, dua-duanya itu loh. Mencederainya yang mana? Mendidik itu merubah seseorang. Iya. Menambahkan satu insert. Berarti kan posisinya suami gak menerima si cewek apa adanya. Iya. Ayo. Kok ngunci? Lah iki wis, mari. Podo Mbak sinyale Mbak. Kandang gak sampai dicas ya.
Nah, maaf, kesalahan teknis lagi. Jadi kudune piye Gus? Nanti disalahgunakan kepercayaannya. Tes sinyal niki jelek, yang jelek ta? Oh, nggih. Ini tadi ada kendala di kita. Mohon diperjelas Mbak Nunanya Lijet. Masalah yang yang disalahgunakan kepercayaannya yang apanya? Mana? Terus kok moro-moro ono kata-kata disalahgunakan kepercayaannya iku lho. Ono jadine langsung. Iya, kene ro jadine to. Kene gak ngerti prosesnya, bingung. Ya soalnya tadi ini ada komentar yang mungkin komentar-komentar sebelumnya, beberapa komentar ini difilter sama TikTok karena mungkin berhubungan dengan sara atau perundungan dan lain-lainnya. Ya. Mohon diperjelas lagi biar kita bisa bahas. Yang lainnya yang belum komen silakan komen biar kita ada bahasan yang lebih luas tentang apa itu perbandingan. Apa iku hal-hal sing bulet iku mang lho. Ya. Tentang rasa iku barang paling bulet. Sadar nggak sih kamu suka bandingin? Ya. Contoh. Kalau kamu membandingkan seseorang itu kenapa? Harapanmu apa? Gak ono wong sing membandingkan seseorang iku niate elek. Ya. Contoh misalnya gini, bandingno rasane soto warung A karo soto warung B. Iya. Nyoba di A, nyoba di B untuk nyari yang sesuatu yang terbaik toh. Iya, sing cocok ambek ilatmu. Yang cocok sama kita. Tapi ketika kamu dibandingno, kenapa kok kamu loro ati? Podo ambek kalau ngomong no panganan iku sangat spesifik banget. Aku ambek Rama kan jare wong Lamongan. Sing menurut iku pro soto banget. Iku selera aku ambek dhek soto njowo blak. Beda. Ono sing soto jare Rama wis terbaik, enak. Jos dungdeng lah. Menurutku soto sing jare Rama enak iku jamu. Kok wonir tok rasane, ono pahit-pahite. Aku mau. Jare Rama enak menurut aman gak enak? Iya. Sing menurutku enak jare Rama, soto kok encer ngene. Dek berarti kelompok soto sing kental. Loh, kental tapi ya kudu ono rasa kunire. Saya gak seneng rasa iku. Gak ketemu. Oke, lanjut. Biasanya harapan ingin dia lebih baik, nggih. Ya iya, berarti kan setiap jenengan membandingkan itu enggak ada niatan untuk menjatuhkan pasangan. Tapi ketika jenengan dibandingkan sendiri dan kemungkinan besar kan pasangan jenengan ketika membandingkan jenengan bukan untuk menjatuhkan jenengan, tapi pengen jenengan lebih baik. Iya. Tapi kalau hormati, itu kenapa? Dari Bani Firmansyah, perbandingan senilai dan tidak senilai. Oh, gak apple to apple. Perbandingan yang tidak senilai, itu mungkin kita sakit hatinya karena itu, menurut Bani. Tapi overall ketika balik mana teko niate bandingno iku agar kita growth jadi lebih baik. Kenapa kalau rati? Padahal kalau mau growth itu kan harusnya perbandingan yang tidak senilai kan? Iya. Harus dengan yang lebih tinggi dari kita. Iya, akhirnya kene sok ngajar. Tapi kok lorati? Gak bisa ya. Ya aja mboten eco, mboten sae banding-bandingno. Ketika ngomong banding-bandingno gak baik. Gimana jenengan bisa respect, bisa menikmati, mensyukuri kesehatan. Kalau jenengan nggak pernah merasakan sakit. Iya. Misalnya, ngeluh itu rasanya ya kayak gini. Ketika kita pernah sakit. Iya. Nek gak pernah ngeluh, apa ya rasanya? Padahal itu kan kita harus tahu. Kita pernah mengalami itu untuk membandingkan ternyata enak gak ngeluh. Iya. Loh, makanya akhirnya apakah perbandingan ini bener apa gak? Apa gak? Ketika kita ngomong DE sebaik itu, tanpa ada nggak akan bisa berkembang, kita nggak akan bisa bersyukur, kita nggak akan bisa bla bla bla. Kok iso sampe dibandingin terus loro hati? Apa sing sampe larani ku apa? Perbandingannya yang bikin sakit atau merasa tidak diterima oleh orang yang jenengan cintai, jenengan merasa di reject, jenengan merasa dituntut, atau apa yang bikin sakit? Kok keliru ngomeni? Oke.
Lanjut dari Nunanya Lijen. Loro ati lah bang, kan menjadi baik gak segampang lisan berucap. Ano prosesnya leres. Nek ono prosesnya iya. Iya. Tapi kenapa loro hati? Ngomong kalau misalnya kita sama-sama ngomong kebaikan dan keburukan adalah hal yang apple to apple. Karena kebaikan dan keburukan kan dua hal yang kita ngomong imbang loh. Iya, yin dan yang. Yin dan yang. Kenapa seseorang untuk menjadi kebaikan selalu merasakan sakit? Mereka gak pernah nolongso karena mereka rusak loh. Atau mereka jelek loh yo. Kok iso? Lah, misalnya tadi masih nyinyir. Nyinyir ku negatif atau positif? Nyinyir secara umum pendapat umum negatif. Negatif. Tapi dia selalu minta diterima nyinyirnya padahal itu hal negatif. Ya aneh sih. Lah iya. Gus, apakah perlu perbandingan dalam mencari pasangan? Ya iyalah. Kalau nggak bandingno gimana kita bisa tahu? Haditsnya Nabi ngomong kalau nyeluk pasangan niku pertama ayune, sogene, nasape, tapi sing paling abot ya agamane. Kan dari beberapa faktor itu kan kita harus membandingkan. Membandingkan bukan untuk merendahkan, tapi mana yang paling fit untuk kita. Contoh, Mas Najib dengan postur tubuh segini, kawan tuku kelambi kuarto XL. Kuarto XL, 4 XL ya? 4 XL. Enak gak digawe? Wonggar. Enak gak digawe? Enak. Gak enak toh. Aku sampean kokon gawe kelambi XL sing fit gawe Mas Najib. Tak gawe ya melau wepet pating petoso lemakku. Ya gak enak. Aku fitnya 4 XL. Iya. Aku XL. Dia XL. Itu makanya perbandingan untuk mencari mana yang paling fit sama kita. Ini misalnya ada yang mau join live, boleh ya? Monggo. Live bersama maksudnya? Ya gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Kalau mau ada yang join live, moga-moga sambut jaringan nutut ya. Iya, ikut tok sih. Kemarin ada yang komentar di video terakhir kita di TikTok, ngomongin masalah kufu. Ya. Kufu dengan pasangan. Itu haruskah menikah dengan pasangan yang kufu? Padahal konteksnya di konten itu untuk yang dinikahkan wali hakim. Ya harus kufu. Harus kufu. Kalau yang dinikahkan wali hakim itu mutlak harus kufu ya. Harus. Tapi kalau yang dinikahkan walinya sendiri tergantung walinya. Ya tetap kudu kufu. Ya. Kalau walinya menganggap kufu ya sudah. Lah iya, makanya kan harus ono. Iya. Karena kufu itu gak iso dilihat dari satu hal. Kufu itu luas banget. Dan dia minta join live. Ini tadi tak hitung perangkatnya udah aman lah. Suara bisa masuk, kita bisa denger dan suara kita bisa masuk. Oke. Monggo yang mau join live boleh. Tapi yo aku nyoba jaringan dulu loh. Karena kita nebeng. Di warkop. Wangwel pokoknya. Dari Nunanya Rijan, wangel jenenge Mbak. Berarti harus dicek dulu dibandingkan oleh siapa? Kenapa kok sakit? Berarti harus dicek. Yang bandingkan siapa? Nah, ikan lu jelas mana malah. Ya, subjektif ya. Berarti perbandingan itu kadang-kadang bukan dari perbandingannya yang menyakitkan, tapi siapa yang membandingkan. Atau dalam kondisi apa? Ya. Misalnya lagi nyaman, lagi komunikasi lagi baik. Misalnya kita berdua nih ya. Ya. Sampean tak bandingno karo Rama. Ya. Guyon kan akhirnya. Ya. Tapi kondisi tertentu sing kita lagi emosi berdua lagi kok kebengeranmu karo Rama mang. Ya. Terus tak bandingno pisan karo Rama. Aku kerja sama biyen ambek si B, si C gak koyo ngono. Ya, mungkin untuk beberapa orang akan kesulit pasti. Berarti kan ngomongno perbandingan menerima atau tidak, nyaman atau tidak, bahagia atau tidak, posisinya gak nang logika tapi nang rasa. Ya.